Pagi Pak. Selamat pagi. Pak, sebetulnya kita terenyuh Pak. Ini bisa jadi hari terakhir Bapak melaksanakan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap. Mengingat sebentar lagi Bapak purna Pak. Bagaimana Ya. Pak menurut Bapak Pak? Jadi ini memang bahwa jabatan itu ada waktunya. Waktunya jabatan Bupati Cilacap, saya dengan Pak Samsul Rahman sebagai Wakil Bupati berakhir pada tanggal 19 November tahun 2022. Kalau kita bicara bahwa ini berakhir, bahwa namanya pengabdian itu tidak ada kata berakhir. Karena di luar pemerintahan pun kita bisa membangun Cilacap, bisa kiprah untuk Cilacap, bisa menyumbangsi apa yang pengalaman kita untuk Cilacap. Jadi tidak ada yang perlu disedihkan, terenyuh boleh. Karena kita sudah bergaul bersama membangun Cilacap selama 15 tahun. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi karena hasil seperti ini maka kita syukurilah yang ada, tapi kita juga harus memperbaiki dari kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan kita. Harus kita perbaiki oleh generasi-generasi penerus, oleh PLT, oleh anak-anak muda nanti. Kalau ini semua ini nanti ini pensiun ini sebentar lagi. Tapi kita sudah mempersiapkan. Acuannya satu, bangga bangun desa dengan pendidikan. Tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, tidak kesehatan, tidak ada orang sakit tidak diobati, ekonomi harus kita galang, dan patok-patok budaya jangan sampai bergeser. Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan selama menjabat Bupati Pak? Untuk sampai sekarang ini Pak? Selama yang jadi Bupati, pertama dulu yaitu bagaimana jalan-jalan yang dulu tidak hanya berapa yang baik, sekarang berapa yang jelek. Jadi masih banyak yang baiknya sekarang. Itu adalah siapa? Semua yang kerja, termasuk para masyarakat, mendorong, memotivasi para pelayan masyarakat untuk bekerja. Jadi sekolah dulu, anak-anak sekolah, sekarang kan tidak ada lagi lah anak biaya. Kata saya tidak sekolah karena tidak ada biayanya, nggak ada. Tidak ada alasan itu. Sekarang untuk membangun Cilacap ini dipersiapkan generasi-generasi yang bersekolah. Artinya modal untuk membangun Republik ini, membangun Cilacap ini adalah dua modalnya. Pertama adalah knowledge, sekolah, pendidikan, dan kedua adalah sehat. Ini tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kesehatan. Itulah pilar bangga bangun desa. Lantas ini Pak, untuk ini kan nanti pakai PLT Pak. PLT yang bagaimana yang Bapak harapkan, dan PLT nanti ini harus bagaimana Pak untuk Cilacap Pak? Jadi PLT itu wewenang gubernur. Nanti yang menuju gubernur. Gubernur sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Gubernur yakinlah sangat bijak. Tapi acuannya satu, bangga bangun desa harus tetap dilanjutkan. Pak, yang terakhir Pak, ini terkait sekda Pak. Masyarakat sekarang banyak yang bertanya Pak, sebenarnya kapan sih Pak mau ada pelantikan sekda? Bagaimana Pak? Sekda sudah direncanakan 1 April sudah harus dilantik sekda. Dan insya Allah dilantik. Ini kan dari beberapa orang yang sudah mengikuti meeting kemarin semuanya baik Pak. Tapi Bapak sendiri maunya yang kayak apa Pak untuk sekda nanti Pak? Jadi gini, saya selalu suruh memilih sekda. Mungkin saya bertanya, kalau jenengan jadi bupati siapa sekda yang mau pilih kamu? Bingung kan? Saya juga bingung karena tiga-tiganya itu baik. Tiga-tiganya mempunyai talenta, mempunyai kemampuan, mempunyai dedikasi, mempunyai attitude, mempunyai visi misi yang jelas. Jadi saya lagi istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sekda itu belum istikharahnya belum selesai. Tapi yang jelas ini saya banyak ini yang meminta dan masukan. Saya kalau memilih sekda jauh sebelumnya juga saya begini. Pertama adalah orang yang dinilai, dilihat track record
track record itu artinya begini, saya tanya. Jadi orang yang dari mulai masuk PNS, dari ketiganya ini telah berbuat apa? Telah kerja apa? Menghasilkan karya apa? Ini kan track record nih. Recordnya apa? Track record. Nah, track recordnya inilah dia sudah menjadi Menteri Polisi, menjadi Sekcam, menjadi camat, menjadi kabag, menjadi ada yang menjadi lain. Itu kan ada yang telah dia kerjakan. Lah itulah track record. Nah, ini yang menilai. Yang menilai pertama masyarakat. Yang melihat masyarakat. Yang semua masyarakat pun ikut. Tapi juga atasan-atasan ini dulu di sini ada Pak Arifin, ada Pak Dian, di sini Mbak Yuli, Mbak Reni dan Mbak ini junior. Nah itu semua menilai. Nah kita mengambil dari kriteria track record, karya nyata, inovasi, kreatif, orang yang mempunyai track record yang baik itu dinilai. Nah nanti penilaian itu adalah pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai networking, artinya mempunyai jaringan ke atas, baik itu jaringan ke pemerintah pusat, baik itu jaringan ke provinsi. Ini kan harus ini. Lah, mereka itu dinilai. Nah, ini kira-kira siapa ya yang bisa pantas dan itu untuk yang bisa seperti itu. Inilah yang ketiga, yaitu dia bisa komunikasi dengan siapa? Dengan Forkompinda, komunikasi seperti apa? Karena Forkompinda dengan pemerintah ini kan tidak merupakan satu kesatuan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saling membutuhkan, itulah sebagai tim. Tim itu artinya together, bersama-sama, empati, bisa diterima di mana saja, kapan saja. Ini nanti. Jadi ketiga adalah TA, itu bagian yang tidak bisa dilepaskan, ya artinya itu. Terus mutual respect. Mutual respect itu ya jangan ada konflik lah. Jadi sedikit yang berkonflik begitu. Nah, tentunya nanti orang yang mempunyai visi misi ke depan seperti apa, tapi visi misinya acuannya orang yang tahu persis bangga bangun desa. Apa sih bangga bangun desa? Jangan sampai calon sekda tidak tahu bangga bangun desa, lagu bangga bangun desa tidak tahu, visi misi Cilacap seperti apa, itu kan harus tahu. Nah tentunya aja orang yang tadi kan tim itu udah tahu ya, bisa bersama-sama, play together, empati, bisa diterima di mana saja, aib bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah itulah nanti sekda kita lagi istikharah, mudah-mudahan istikharah ini dalam minggu ini selesai dan tanggal 1 sudah bisa dilanjutkan.